lokasi yang saya sebutkan tadi. Ini merupakan salah satu contoh dari lingkungan alami yang ada di Desa Aurduri. Ini merupakan ekosistem padang rumput yang dapat kita lihat di sekitar kita masih sangat alami ya, masih terdapat pohon-pohon besar dan lapangan yang luas dan belum ada campur tangan dari manusia. Nah, selain ini, di belakang sana nanti kita akan menemui sungai kecil yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di desa maupun di luar desa ini. Nah, penasaran dengan apa saja yang akan kita bahas? Tetap ikuti saya. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita akan membahas sedikit tentang pengertian dari lingkungan, lingkungan alami, dan lingkungan buatan. Jadi, lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Sedangkan, lingkungan hidup adalah semua benda yang di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dari lingkungan hidup itu sendiri. Nah, lingkungan berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami adalah segala sesuatu yang telah ada dan diciptakan oleh Tuhan dalam perkembangannya belum mengalami perubahan oleh manusia sehingga masih terjaga dan tidak termodifikasi. Lingkungan alamiah adalah suatu sistem yang amat dinamis yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, dan komponen-komponen abiotik dan biotik tanpa campur tangan manusia. Interaksi yang terjadi di dalam lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk suatu sistem ekologi atau ekosistem. Contoh dari ekosistem alami adalah gurun, hutan, padang rumput, dan sungai. Sedangkan lingkungan buatan merupakan suatu lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia, baik dengan memodifikasi lingkungan alam yang sudah ada, maupun membuat lingkungan baru yang sebelumnya belum ada, baik itu menyerupai lingkungan alami, ataupun benar-benar berbeda dari sebelumnya. Buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia agar dapat memenuhi hasrat atau keinginan atau bahkan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Contoh dari ekosistem buatan adalah waduk, sawah, dan kolam. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu lingkungan alami dan lingkungan buatan, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari ekosistem alami yang ada di Desa Aurduri ini. Nah, dapat dilihat di belakang saya terhampar padang rumput yang sangat luas. Ini merupakan salah satu contoh ekosistem alami. Padang rumput adalah ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput. Artinya, interaksi yang dilakukan oleh organisme-organisme padang rumput dengan komponen-komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungannya. Ini dapat kita lihat adanya unsur-unsur lingkungan hidup, yaitu unsur abiotik dan biotik. Contoh dari unsur biotik yang ada di sini diantaranya ada rumput, pohon, dan berbagai jenis hewan seperti sapi, monyet, capung, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari unsur abiotik yang ada di sini seperti sinar matahari, tanah, udara, air, dan lain-lain. Padang rumput ini adalah salah satu jenis dari ekosistem daratan atau ekosistem terestrial yang terbentuk secara alami. Dikatakan alamiah karena padang rumput ini terbentuk karena proses alam dan bukan merupakan campur tangan manusia. Rumput yang alami ini melalui sebuah proses hingga terbentuklah padang rumput tersebut. Proses pembentukan padang rumput ini lebih banyak disebabkan oleh faktor cuaca. Desa Aurduri, Kecamatan Kuantan Mude, Kabupaten Kuantan Sengingi, terdapat padang rumput yang diberi nama dengan padang alai. Padang alai ini ditumpuhi rumput-rumputan dan juga masih terdapat hutan dan pohon-pohon besar yang ada di sekelilingnya. Alai biasanya dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas olahraga seperti sepak bola dan bola voli. Seperti yang kita lihat, terdapat gawang yang ada di lapangan ini. Dan di sini beberapa kali telah dilaksanakan turnamen bola yang dilakukan antar desa. Dan di seberang sana kita dapat melihat lapangan voli yang sengaja dibuat oleh pemuda desa agar masyarakat desa lebih aktif dalam permainan bola voli dan bola kaki.
Selain itu, di Padang Ale ini setiap bulan November di setiap tahunnya dijadikan tempat untuk mengadakan perkemahan pramuka se-Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, dari beberapa kegiatan yang telah saya sebutkan tadi, masyarakat setempat memanfaatkannya untuk berniaga atau berjualan selama kegiatan itu berlangsung, dan ini dapat membantu perekonomian dari masyarakat. Lanjut ya teman-teman. Nah, di sini biasanya masyarakat melakukan aktivitas bergembala sapi dan kerbau. Seperti yang kita lihat di sebelah sana, terdapat hewan sapi yang sedang memakan rumput. Di sini terdapat banyak rumput, jadi para petani tidak perlu repot lagi untuk mencari rumput yang di hutan. Ayo teman-teman, kita melihat salah satu dari kubangan yang ada di sini. Kubangan ini bermanfaat untuk tempat para kerbau berendam, karena yang kita ketahui bahwa kerbau itu memiliki kulit yang tipis sehingga mereka tidak tahan dengan panas. Oleh karena itu, pada saat cuaca panas, kerbau akan berendam pada kubangan-kubangan seperti ini. Nah, selain bergembala, ibu-ibu masyarakat desa Aurduri memanfaatkan padang alai untuk melakukan bercocok tanam dalam kegiatan kelompok tani. Dapat kita lihat di atas sana merupakan kebun yang dibuat oleh para ibu-ibu dalam kelompok tani tersebut. Di sana ibu-ibu menanam sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, jagung, dan lain sebagainya. Mengapa padang alai dipilih? Karena padang alai memiliki tanah yang subur dan juga terdapat pupuk organik alami, karena terdapat kandang-kandang kerbau yang menghasilkan pupuk dari kotorannya. Teman-teman bisa dilihat di sana terdapat pohon besar, yaitu pohon durian. Pohon durian ini merupakan pohon milik desa yang ketika berbuah maka masyarakat desa akan bergantian untuk menunggunya. Teman-teman, dapat kita lihat permasalahan lingkungan di padang rumput ini adalah seperti adanya sampah-sampah plastik. Ini merupakan bekas dari setiap kegiatan yang dilakukan di padang alai ini. Ini sengaja dibuang dan ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampah-sampah ini dapat merusak lingkungan alami yang ada di padang rumput ini. Nah, setelah kita melihat-lihat di padang alai ini, kita akan menuju ke sungai kecil yang ada di belakang padang alai ini. Mari ikuti saya.
merupakan sungai kecil yang alirannya merupakan aliran dari sebuah air terjun yang ada di belakang sungai ini. Nah, sungai ini sangat bermanfaat bagi warga desa, terutama pada musim kering seperti pada tahun 2015 kemarin kita mengalami bencana kabut asap yang membuat sumur-sumur menjadi kering, sehingga masyarakat melakukan kegiatan mencuci dan mandi di sungai ini. Nah, biasanya masyarakat, para pencari ikan, mencari ikan di sungai ini untuk hasilnya dijual kepada masyarakat kembali. Sehingga ini merupakan salah satu mata pencaharian dari beberapa masyarakat yang ada di desa ini. Nah, metode mencari ikan di sini masih menggunakan metode tradisional seperti menjaring, menjala, menembak ikan. Sedangkan metode-metode yang dapat merusak seperti menyentrum ikan itu sudah dilarang oleh pemerintah desa. Beberapa jenis ikan yang dapat kita temui di sini seperti ikan baung, ikan gabus, ikan nila, ikan tilan, dan berbagai ikan sungai yang lainnya. Dapat kita lihat warna sungai agak sedikit kecoklatan. Ini karena beberapa hari terakhir mengalami hujan yang deras sehingga sungai menjadi lebih keruh. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu sungai ini menjadi tercemar karena adanya aktivitas dompeng atau penambang emas tanpa izin yang ada di hulu sungai, sehingga warna sungai menjadi seperti kopi susu. Teman-teman, sungai ini juga merupakan akses untuk menuju ke kebun karet milik masyarakat. Seperti yang ada di sana, itu merupakan jalan untuk menuju ke kebun karet tersebut. Mata pencaharian dari masyarakat di sini sebagian besar adalah petani karet, dan ada beberapa juga yang menjadi petani sawit. Nah, apabila di sini terjadi hujan yang terus-menerus tanpa henti, di sini akan terjadi banjir setiap tahunnya. Di belakang saya masih kita lihat seperti hutan dan banyak pohon-pohon yang ada di sini, sehingga udara di sini masih belum tercemar dan masih alami. Nah, teman-teman, di atas sana kita dapat melihat seekor monyet yang sedang berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Nah, di sini memang terdapat banyak sekali monyet yang dapat kita lihat karena di sini terdapat buah-buahan seperti ini. Ini adalah jambu air. Nah, monyet-monyet di sini pasti sedang mengambil jambu air tersebut untuk makanannya. Nah, teman-teman, demikianlah contoh dari lingkungan alami yang ada di desa tempat tinggal saya, yaitu Desa Aunduri, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan saya pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.